Salam guru penggerak. Kali ini saya calon guru penggerak angkatan 9 atas nama Yakobus Serafin Latolado SPD dari UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Atap Riang Puho, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya berdasarkan 3 pertanyaan berikut yang ada di LMS. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang saya dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percayai sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah yang pertama, yaitu guru masih mendominasi pembelajaran, di mana biasa disebut dengan teacher center. Yang kedua, pembelajaran terfokus hanya pada ketercapaian materi atau selesainya materi dan mengutamakan KKM. Dan pada KKM juga cuma diutamakan aspek kognitif anak. Guru kurang memahami karakteristik anak sehingga anak menjadi pasif dan motivasi belajar anak menjadi rendah. Fokus utama guru yaitu adalah kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi, tetapi masih dengan guru sebagai teacher center, yaitu guru yang mendominasi pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, yang berubah dari mindset saya atau pemikiran saya adalah yang pertama, pada pola pikir, yaitu guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Jadi, anak bisa belajar dari sumber berbagai macam sumber, misalnya buku dan media-media sosial dengan teknologi yang semakin canggih. Pembelajaran juga berpusat pada anak. Jadi, apa yang diberikan guru dan apa yang diterima dari guru menjadikan anak sebagai pusat utama dalam proses pembelajaran. Dan pada akhirnya bisa mempengaruhi karakteristik belajar anak atau cara belajar anak. Sedangkan pada perilaku, saya mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa menjadi meningkat, dan juga memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Seperti kita tahu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat alam. Dan saya juga lebih cermat melihat bakat anak yang mana sesuai dengan yang dipikirkan oleh atau yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang segera bisa saya terapkan di kelas saya yang lebih baik, serta mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Juga menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Menerapkan konsep merdeka belajar dan membuat proses pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Menerapkan sistem pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Menerapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang paling terakhir dan yang
paling banyak menarik minat siswa belajar adalah ketika kita mengintegrasikan permainan dalam proses pembelajaran. Saya yakin dengan metode permainan, anak akan dapat lebih bersemangat dalam belajar. Kesimpulan yang saya ambil di sini adalah, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Sekian dari saya terkait tugas koneksi antar modul, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, tetap semangat buat kita semua.